Di sebuah hutan tropis yang lebat, mengalir sebuah sungai yang sangat lebar dan dalam. Sungai itu adalah rumah bagi sekawanan buaya yang dipimpin oleh buaya raksasa bernama Baya. Selama bertahun-tahun, hewan-hewan hutan tahu bahwa sungai itu menyimpan sebuah rahasia besar, sebuah tempat di seberang sungai yang kabarnya menyimpan pohon buah-buahan ajaib yang tidak pernah habis. Namun, tidak ada yang berani menyeberang karena keganasan Baya dan kawan-kawannya. Sampai suatu hari, datanglah Kancil, si cerdik yang sedang kelaparan. Kancil berdiri di tepi sungai, memandangi seberang yang dipenuhi pohon mangga dan rambutan yang ranum. Perutnya berbunyi nyaring. Di dalam air, sepasang mata besar muncul ke permukaan. Itu Baya. "Hei, Kancil. Sedang apa kamu di tepi sungai? Mau menyerahkan diri untuk jadi makan siangku?" seru Baya sambil menyeringai, memperlihatkan deretan giginya yang tajam. Kancil tidak panik. Ia justru tersenyum lebar. "Ah, Baya. Bagus sekali kamu muncul. Aku sebenarnya membawa pesan penting dari Raja Hutan," ujar Kancil dengan nada meyakinkan. "Pesan apa?" tanya Baya, mulai penasaran. "Raja ingin mengadakan pesta besar dan berniat memberikan hadiah kepada seluruh buaya di sungai ini. Tapi, aku harus menghitung jumlah kalian terlebih dahulu agar hadiahnya pas. Coba panggil semua temanmu dan berbarislah dari tepi sini sampai ke seberang sana." Baya yang serakah langsung tergiur. Tanpa berpikir panjang, ia memanggil seluruh kawanan buaya. Dalam sekejap, puluhan buaya sudah berbaris rapi membentuk jembatan yang menghubungkan kedua sisi sungai. "Sudah siap, Kancil? Cepat hitung," teriak Baya. Kancil pun melompat ke atas punggung buaya pertama. "1," teriak Kancil. Ia melompat ke buaya kedua. 2. Ia terus melompat sambil berhitung hingga akhirnya tiba di punggung buaya terakhir dan melompat indah ke tepian seberang sungai. 30. "Selesai," seru Kancil sambil tertawa terbahak-bahak. "Terima kasih, Baya dan teman-teman. Kalian telah menjadi jembatan yang sangat baik untukku." Baya mengamuk sejadi-jadinya karena merasa ditipu. "Kurang ajar kamu, Kancil. Kamu tidak akan bisa kembali lagi ke hutanmu." Kancil mengabaikan kemarahan Baya dan segera berlari menikmati buah-buahan di tempat impian itu. Namun, setelah kenyang, Kancil menyadari sesuatu. Tempat itu ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Pohon-pohonnya memang berbuah lebat, tetapi tanahnya kering dan tidak ada tanda-tanda kehidupan hewan lain. Tempat itu terasa sunyi dan mati. Saat berjalan lebih dalam, Kancil menemukan hulu sungai yang tersumbat oleh tumpukan batu besar dan sampah pohon tumbang. Akibat sumbatan itu, air bersih tidak bisa mengalir dengan baik ke hutan seberang, dan tanah di sekitar hulu menjadi tandus. Kancil akhirnya paham. Rahasia sungai ini bukanlah tentang buah-buahan ajaib, melainkan tentang kelangsungan hidup seluruh hutan. Jika hulu sungai ini tetap tersumbat, lambat laun sungai akan mengering, dan baik buaya maupun hewan-hewan di hutannya akan kehabisan air. Kancil tahu ia tidak bisa menghancurkan sumbatan batu itu sendirian. Ia harus kembali ke tepi sungai dan menghadapi Baya. "Baya," panggil Kancil dari tepi sungai. Baya yang masih kesal langsung mendekat. "Mau apa lagi kamu, penipu? Mau melompat di atas punggung kami lagi?" "Baya, aku minta maaf karena telah membohongi kalian," kata Kancil dengan nada serius dan tulus, membuat Baya terkejut. "Tapi aku menemukan rahasia sungai ini. Di atas sana, hulu sungai kita tersumbat batu raksasa. Air sungai semakin surut, bukan? Jika dibiarkan, beberapa bulan lagi sungai ini akan kering, dan kalian tidak akan punya rumah lagi." Baya terdiam. Ia memang menyadari bahwa air sungai belakangan ini terasa lebih dangkal. "Lalu apa maumu?" tanya Baya, egoismenya runtuh demi keselamatan kaumnya. "Kita harus bekerja sama. Kalian memiliki kekuatan otot yang luar biasa, dan aku memiliki rencana," ujar Kancil. Kancil mengarahkan para buaya dari atas tebing. Dengan kekuatan rahang dan ekor mereka yang kuat, kawanan buaya mendorong dan menghancurkan batu-batu besar yang menyumbat aliran air. Kancil memberikan komando kapan harus mendorong secara bersamaan agar tenaga mereka efisien. Brak! Setelah perjuangan keras, batu terakhir berhasil disingkirkan. Air hulu yang jernih dan deras langsung mengalir dengan gemuruh, memenuhi kembali sungai yang mulai dangkal. Baya muncul ke permukaan, tanpa lelah namun matanya berbinar lega. Ia memandang Kancil yang berdiri di atas batu.
Kancil, terima kasih. Tanpa kecerdikanmu melihat masalah ini, kami mungkin sudah punah, ucap Baya tulus. Kancil tersenyum. Sama-sama, Baya. Mulai sekarang, rahasia sungai ini bukan lagi tentang buah di seberang, tapi tentang bagaimana kita, meski berbeda, bisa menjaga rumah kita bersama. Sejak hari itu, Kancil bebas menyeberangi sungai kapan saja ia mau. Bukan dengan menipu, melainkan karena ia telah menjadi sahabat terbaik para penguasa sungai.